Talk Highlight. Terima kasih Asrofi dan pendengar, selamat sore dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan di sini saya sudah bersama dengan Gus Menteri ya. Oh saya Pak Menteri ya. Pak Menteri. Iya, iya, oke. Dan ini adalah yang kedua kali El Sinta diberikan kesempatan wawancara dengan dua menteri yang berbeda, tapi dari partai yang sama. Oke, di samping saya sudah ada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. Andes Haji Abdul Halim Iskandar MPD. Tentu saja kami akan bahas bagaimana sih cara kebangkitan perekonomian pedesaan ya, khususnya pasca pandemi, dan nanti kami buka kesempatan bagi pendengar yang ingin bertanya langsung di 0215869.000, SMS WhatsApp di 0811806543. Saya Swiri akan bersama Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pak Menteri, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Firyo. Sehat selalu ya, Alhamdulillah. Pak Menteri ya. Tadi saya dengar hari ini agendanya padat sekali. Dari Surabaya semalam, kemudian sampai kantor dan mengkondisikan supaya bisa berbicara dengan El Sinta. Iya. Pertama ya saya tentu mohon maaf karena semula kita ingin ngobrol-ngobrol pagi kan. Betul. Ternyata kemarin saya nggak dapat pesawat, jadi full semua sampai yang termalam, yang 19.55 pun nggak ada seat. Ya akhirnya dapatnya yang jam 5 pagi. Nah, tapi yang penting kan akhirnya kita bisa ketemu Mas Firyo ya. Betul. Yang kedua, Desa dan pendengar Radio El Sinta dan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-23 El Sinta and Talks. Mudah-mudahan di udara dan terus saya mengucapkan bela sungkawa atas kejadian gempa di Papua yang informasi terkini ada korban jiwa meskipun belum diupdate, tetapi apapun kita mengucapkan bela sungkawa. Mudah-mudahan warga kita yang ada di Papua diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, dan kita pemerintah bisa segera mengambil langkah-langkah cepat dan konstruktif untuk penanganan korban di Papua. Terima kasih, saya kira itu yang mengawali obrolan kita pada sore hari ini, Mas Firyo. Baik, terima kasih Pak Menteri. Jadi kita langsung upaya yang dilakukan oleh Kementerian Desa, ya, Pembangunan Daerah Tertinggal terkait upaya untuk, ini kan pasca pandemi ya, Pak Menteri ya, perekonomian desa kan sedikit lesu kemarin. Jadi upaya dari kementerian apa Pak untuk meningkatkan perekonomian desa? Jadi prinsip dana desa sesuai dengan arahan Pak Presiden itu digunakan dua hal. Terkait dengan peningkatan SDM dan peningkatan ekonomi. Jadi dua inilah menjadi fokus utama pemanfaatan dana desa. Itulah makanya saya kalau ditanya siapapun termasuk warga masyarakat, kepala desa, pertanyaannya agak panjang tapi jawabannya saya singkat. Pertanyaan selalu begini, dana desa itu bisa dipakai untuk apa saja sih, kok aturannya ini itu banyak. Dari Kementerian Desa, ada dari Kementerian Keuangan, ada dari Kementerian Dalam Negeri, ada BLT, ada stunting, ada. Nah, jawabannya sebenarnya simpel. Dana desa itu bisa dipakai apa saja kecuali yang dilarang. Itu aja. Yang dilarang itu yang mana nih? Nah, yang dilarang itu yang tidak bersentuhan langsung dengan dua hal tadi. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Ketika apapun ya, asal bersentuhan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM, maka di situ dana desa boleh. Stunting jelas SDM, kan? BLT jelas pertumbuhan ekonomi, BUMDes jelas pertumbuhan ekonomi. Kemudian infrastruktur jelas pertumbuhan ekonomi. Meskipun tidak semua infrastruktur, misalnya gapura desa, ya apa hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi dan SDM? Nah, itu yang tidak boleh. Jadi misalnya pagar balai desa, apa hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM? Tidak ada. Tapi untuk PAUD boleh.
Untuk puskesdes boleh. Bahkan bangun puskesdes boleh. Oh, oke. Karena jelas peruntukannya untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Nah, jadi itu kuncinya. Nah, makanya awal pandemi kebijakan Pak Presiden langsung dana desa untuk BLT, bantuan langsung tunai desa, yang jelas spesifikasinya. Ya. Diperuntukkan mereka yang terkena kehilangan mata pencaharian gara-gara COVID. Ya. Kata kuncinya kehilangan mata pencaharian gara-gara COVID. Nah, itulah makanya beda. Penerima BLT dengan PKH jelas beda. Penerima BLT dengan penerima bantuan pangan tunai juga beda. Penerima BLT dengan penerima bansos beda. Kenapa? Karena penerima BLT hanya diperuntukkan mereka yang kena dampak COVID. Nah, itu berarti harus dilakukan pendataan sejak awal. Ya. Karena mereka yang semula tidak layak atau kurang berhak mendapatkan bansos karena kehilangan mata pencaharian akibat COVID, maka dia masuk kategori yang berhak mendapatkan. Contoh yang paling sering kita temukan, perempuan kepala keluarga, PK. Ini dulu misalnya beliau punya warung di dekat pasar yang tiap pagi banyak konsumennya. Nah, setelah pasar tutup karena COVID, siapa konsumennya? Maka dia nggak punya pekerjaan. Nah, disitulah yang harus mendapatkan BLT. Nah, oleh karena itu kita berkebijakan. Pertama, pendataan. Siapa yang melakukan pendataan? Relawan desa lawan COVID yang dibentuk bukan hanya untuk pendataan, tetapi untuk seluruh totalitas urusan COVID. Nah, mereka melakukan pendataan pada level RT. Oleh siapa? Oleh relawan desa lawan COVID yang berasal dari RT itu. Jumlahnya minimal 2, tapi kalau bisa 3. Nah, ini semua ada penjelasannya. Kenapa harus orang dari RT? Sampean misalnya, saya sendiri, kita semua, kalau ditanya warga desa dalam satu RT, nggak usah datang ke orangnya, kita sudah bisa membayangkan. Ya. Oh, Pak ini, Ibu ini, saya kenal semua, karena satu RT. Nah, sehingga berangkat pendataan, itu sudah punya guidance yang akan dikunjungi. Oh, ini warung, dulu warung di pasar. Ya. Nah, coba saya datangi, kita cek bener nggak? Oh, ternyata bener. Nah, itu yang pertama. Sehingga pendataannya akan sangat valid karena oleh mereka yang sudah memahami kondisi lokal desa. Dan ini yang terpenting, yang paling penting, mereka pasti diterima oleh warga masyarakat di situ karena dikenal. Ya, betul. Beda dengan ketika kita mendatangkan petugas pendataan dari luar desa. Itu baru datang aja dicurigai macam-macam. Sama siapa, Mas? Kok kampanye, Mas? Nah, kesamaan gak usah apa, kok dodol opo dan seterusnya. Nah, itu makanya pendataannya cukup cepat. Yang kedua, kenapa harus lebih dari 1 orang atau bahkan kalau bisa 3 orang? Itu bahasa yang sering saya pakai, ini alumni Sanawiyah pasti paham. Yang disebut dengan kebenaran ijtimaiyah. Iya. Kebenaran karena sudah disepakati. Kalau kita berdua saja, saya mengatakan, Mas Wiryo, layak enggak dia itu menerima BLT, warungnya begini. Terus Mas Wiryo malah, oh iya layak. Kebenarannya sudah lebih bagus dibanding saya sendiri yang menyatakan. Apalagi bertiga. Iya. Kalau tiga-tiganya mengatakan, oh iya, semuanya saya mengatakan dia layak. Itulah yang saya sebut kebenaran ijtimaiyah. Kebenaran yang sudah disepakati oleh 3 orang, 2 orang yang sama-sama melihat. Nah, disitulah saya juga selalu mengatakan, ngomong tentang kemiskinan, ngomong tentang dampak COVID, ngomong tentang permasalahan yang dihadapi warga, ketika kita ngomongnya di Jakarta, itu sifatnya imajinatif. Ya. Tapi kalau kita ngomongnya di desa, itu ada di pelupuk mata. Ya. Oh itu loh orangnya, oh itu loh mereka yang kena COVID kemarin, oh itu loh yang berpenyakit kronis menahun, yang nggak pernah tersentuh oleh siapapun, sudah beberapa bulan dia disupport oleh tetangga-tetangganya karena nggak tahu harus makan dari mana. Nah, kalau di desa langsung. Betul. Nah, itulah makanya kita selalu menekankan bahwa urusan data, sekali lagi urusan data, ayolah kita serahkan ke desa, kita percayakan desa. Bisa kok desa disuruh mendata dan kurus mengupdate. Karena apa? Karena levelnya desa dan datanya pasti mikro, by name, by address. Karena tadi
di pelupuk kota. Siapa wakil orangnya? Mana itu rumahnya kayak gitu. Terus yang kemarin kena COVID atau bermasyarakat, oh itu mereka. Terus ada perempuan kepala keluarga yang juga kehilangan mata pelajaran waktu COVID, oh itu di sana orangnya. Detail banget, by name, by address. Nah, sehingga kalau kita mau membuka diri dan memberikan ruang yang cukup kepada desa untuk memberikan informasi, maka saya yakin data kita akan sangat valid, bukan hanya valid. Karena apa? Karena digali dari basis level terkecil, data mikro oleh mereka sendiri yang setiap saat bisa diupdate. Misalnya data kependudukan, Mas Firyo, gampang banget kalau diserahkan ke desa. Dan kita percaya desa. Hari ini ada warga pindah, langsung perubahan data kependudukan. Hari ini ada warga melahirkan, langsung ada penambahan jumlah penduduk. Sehingga pertanyaan simpel saja kepada desa, Pak Kades, Pak Lurah, Pak Kepala Kampung, berapa sih jumlah warga sampean hari ini? Jumlah warga saya hari ini 1.300 jiwa, data seminggu yang lalu. Oh, coba, bagaimana kan canggih banget itu kan? Ya. Data, loh kenapa kok seminggu yang lalu? Ya karena sudah 5 hari ini, gitu ya. Bukan, karena 5 hari ini kita belum melakukan update, baru besok. Nah kalau mau data lebih valid lagi, besok saya akan laporkan. Sehingga besok saya akan ngomong, warga saya hari ini jumlahnya data tadi pagi. Nah itu kan luar biasa, dan itu bisa, sangat bisa ketika itu dilakukan. Nah agregatifnya Mas Wiryo ada di kabupaten. Nah sehingga data kabupaten ya pasti solid, berapa jumlah penduduk, berapa yang miskin, berapa. Sudahlah, serahkan ke desa. Kita ikuti apa yang ada di desa, kita tinggal konsolidasi, validasi, ya, supaya sama tolok ukurnya. Ya. Nah misalnya, loh ini kok dikatakan miskin, wong dia rumahnya kayak begitu. Pak, jangan hanya dilihat rumahnya. Rumahnya itu dulu dibangun oleh suaminya. Suaminya sudah meninggal, sawahnya sudah dijual, sekarang dia hidup karena santunan. Nah itu yang tidak ketahui, nggak bisa diukur dengan rumah. Betul. Itu hanya orang desa yang tahu. Kedua, fakta-fakta yang saya temukan, rumahnya reot banget. Itu sampai saya agak marah-marah waktu itu. Reot, listriknya nyambung tetangga, masuklah dia kategori miskin. Nah ketika saya cermati, enggak miskin, enggaknya itu tuh ada magic jar, ada bahkan punya kulkas. Terus, tapi rumahnya, akhirnya saya suruh ngecek, tolong dicek itu. Ternyata sawahnya luas. Coba, sawahnya luas, warisan. Nah tapi rumahnya begitu, anaknya jadi semua, enggak ada yang miskin. Sarjana semua. Sarjana. Lah kok rumahnya gitu? Ya memang enggak pernah direnovasi. Saya langsung, anak durhaka kabeh, ngono guyonanku. Anak durhaka kabeh, ome wong tua kok udah dijaga. Artinya begini, hal yang dilihat belum tentu itu yang sebenarnya terjadi. Ketika kita ngomong di desa loh ya, betul. Ngomong di desa. Ditanya, hari ini Pak, Bu, sampean belanja apa? Oh saya enggak belanja apa-apa. Jangan disimpulkan bahwa dia miskin. Nggak bisa kalau di desa. Belum tentu. Tapi kalau ditanya, Pak, Mbak, Bu, hari ini makan apa? Oh saya hari ini menu saya ayam goreng. Oh kok banyak? Iya karena saya punya ayam di belakang. Kebetulan tadi saya nyembelih. Yeah. Menu saya hari ini telur dadar. Loh, berapa Pak sekarang telur? Enggak tahu saya berapa harga telur. Lah kok bisa dadar? Ya itu telur di belakang saya ngambil. Nah, lauknya apa? Lele goreng. Kan mewah-mewah semua dan bergizi. Tanpa kemudian dia mengatakan saya belanja, karena memang bukan belanja. Nah ini yang harus diluruskan juga, bahwa ukuran kemiskinan itu jangan hanya diukur dengan orang itu belanja atau tidak. Tanyalah dia makan apa, itu baru lebih fair. Karena ngomong desa loh ya, beda dengan di kota. Yeah. Kalau di kota ditanya, sampean hari ini belanja apa? Saya nggak belanja apa-apa, nggak punya duit. Mungkin saya nunggu ada selamatan tetangga, mungkin itu kalau di kota. Kalau di desa tidak selalu benar. Yeah. Nah ini makanya
urusan-urusan di desa itu sebenarnya ayo kita serahkan ke desa. Jika kebijakan Pak Presiden memberikan dana desa, memberikan ruang yang cukup bagi kemandirian desa, itu adalah satu langkah yang sangat luar biasa dan itu direspon dengan bagus dan itu terbukti gitu lah. Terbukti misalnya sekarang dari 2015 sejak dana desa digulirkan sampai sekarang pergerakan indeks desa membangun itu luar biasa. Dari 714 desa mandiri di saat dana desa digulirkan, sekarang 2022 sudah 6.500 desa mandiri. Coba loncatannya berapa ribu persen itu. Nah, kemudian desa sangat tertinggal, mengalami penurunan drastis dan seterusnya. Infrastruktur di desa bagus-bagus sekarang, meskipun masih banyak yang harus dibenahi dan seterusnya. Nah, kemudian bicara SDM di desa, itu nggak akan pernah selesai. Karena ini bicara alih generasi. Nah itu makanya ada banyak orang yang bicara, kalau sudah infrastruktur bagus berarti nggak butuh dana desa. Lu sangat butuh. Dana desa itu jangan hanya dibayangkan dengan infrastruktur. Memang awal-awal dana desa selalu fokus infrastruktur, itu wajar. Karena memang kondisi desa pada saat itu sekarang sudah mulai pergeseran itu. Sudah mulai pergeseran. SDM, kesehatan. Itu sekarang fokusnya. Dan itu tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah selesai karena ada pergantian generasi. Kemudian Pak Menteri, ditahan harapan dulu. hidupnya juga harus lebih tinggi kan begitu. Baik. Nah, sekarang kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya langsung. Kami buka line telepon di 0215869.000, SMS atau WhatsApp di 0811806543. Silakan, kami masih membahas upaya yang terus dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mengentaskan kemiskinan pasca pandemi. Ya, setelah pandemi kemarin ada problem dengan pertumbuhan ekonomi, ya, tetapi setelah pandemi sekarang sudah mulai bergeliat. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri. Jadi silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan di 0215869.000, SMS atau WhatsApp di 081 1806543. Pak Menteri, saya ajukan lagi satu pertanyaan sebelum saya bacakan respon pendengar dan kesempatan pendengar untuk bertanya langsung. Nah, kan Presiden sudah menginstruksikan ya Pak Menteri, inflasi, menjaga inflasi, ini kan penting sekali dan desa ini ujung tombak juga loh, UKM-nya dan lain sebagainya. Nah, sekarang gimana Pak Menteri? Jadi ketika Presiden memberikan garis arahan terkait menjaga inflasi, Kementerian Desa mengeluarkan keputusan Menteri terkait penggunaan dana desa untuk nahan inflasi. Misalnya, terang ya, untuk membantu warga masyarakat desa dalam hal peningkatan produksi. Supaya apa? Supaya harganya tidak terlalu naik. Utamanya yang terkait dengan bahan pangan. Nah, kemudian bicara tentang penyebab kasus kan cabai, ya kan? Nah, kita memberikan ruang ke desa untuk mensupport tanaman cabai, bibit cabai ke rumah-rumah. Nah, sehingga kalau masing-masing rumah punya 2-3 pohon cabai di tempat pot, maka kebutuhan cabai pasti tidak harus beli ke pasar. Nah, ini berarti juga akan menurunkan harga cabai karena kebutuhannya juga. Nah, itu pola-pola yang kita jangan dilihat satu rumah satu pohon ya, tapi kali berapa. Itu loh. Oke, Pak Menteri, kita sapa pendengar langsung ya. Oke, ada Pak Adi di Cibubur. Pak Adi, silakan Pak Adi. Monggo Pak Adi. Iya Pak, saya. Selamat sore Pak Adi. Ya, silakan. Selamat sore Pak Menteri. Ya, jadi soal desa ini kan saya berapa kali. Selamat sore. Ke desa. Kalau saya lihat memang ada banyak gap antara pertama Jawa, luar Jawa, kemudian di Jawa sendiri ada desa-desa yang katakan dengan sumber dayanya yang mampu mengkapitalisasi katakan dekat kota, infrastruktur itu kemudian cukup mandiri dan sejahtera, tapi ada yang terpencil ya Pak yang belum dioptimalisasikan. Cuman kalau saya ingat kalau desa mengharapkan desa secara entitas tunggal mandiri itu menurut saya agak sulit untuk optimal Pak. Kenapa? Karena keterbatasan. Nah, kalau kemudian dari beberapa desa itu, katakan kecamatan lah, levelnya kecamatan atau kewardanaan, itu menjadi suatu klaster, Pak. Suatu klaster ekonomi sendiri, itu mungkin menurut saya, Pak, ya, mungkin akan terjadi suatu perloncatan pertumbuhan, Pak. Jadi, selain memang tadi ada dana desa, kita setuju, tiap desa dan lain-lain,
Tapi kalau kemudian konsentrasi atau fokusnya itu adalah klaster, sehingga menyebabkan suatu kawasan itu mandiri, industri, berbasis lokal dan lain-lain, saya pikir itu levelnya tidak hanya desa per desa, Pak Menteri. Itu yang pertama. Yang kedua, mau nggak mau kalau kita SDM itu nomor satu, Pak. SDM nomor satu sekarang ya, itu, kalau ngomong SDM itu ya teknologi, Pak. Teknologi, telekomunikasi, internet, dan lain-lain. Nah, itu apakah ada program desa ke depan sehingga kemudian akses terhadap dilakukan oleh semua anak bangsa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Adi di Cibubur. Kita tamu dulu Pak Menteri ya. Yang kedua ada Pak Mahmud di Sukabumi, Jawa Barat. Pak Mahmud silakan. Ya, selamat sore Pak Menteri. Selamat sore Elsinta. Selamat sore Pak Mahmud. Ya. Pak, tadi saya baru menyimak ya, baru saya nyambung saudara Elsinta. Itu masalah data Pak Menteri ya, mohon maaf dengan hormat ya. Dari dulu saya rumah ngontrak Pak gitu, tapi yang dapat berbagai sumbangan-sumbangan sama saya nggak dapat Pak. Datanya yang dapat itu aja, karena udah sistem katanya. Apalagi dipercayakan sama petugas-petugas desa yang LSM situ. Nggak mungkin Pak itu Pak. Perbaruan data ya Pak dari nggak bisa Pak itu Pak. Sistemnya katanya, kok saya nggak dapat, udah sistemnya nih Pak, gimana? Yang dapat yang punya rumah, yang punya angkot, yang punya sawah. Sama sekali saya sampai sekarang belum menikmati sumbangan dari negara, Pak. Kita sudah dapat poinnya kalau gitu ya Pak Mahmud ya. Bagaimana perbaikan yang harus dilakukan nanti. Terima kasih Pak Mahmud di Sukabumi, Jawa Barat. Saya sambung WhatsApp ya Pak Menteri, biar adil maksudnya. Oke, silakan. Oke. Dari Pak Apoy, Pak, tapi kenapa ya Pak kebijakan pemerintah tidak sampai ke tujuan, misalnya nih, bansos tetap saja ada yang tidak menerimanya, padahal jelas ketidakmampuannya. Kemudian Jakarta, wah yang disampaikan Pak Menteri ini sangat ideal sekali, mudah-mudahan memang terrealisasi. Tapi saran untuk Pak Menteri bisa langsung cek langsung ke desa agar tidak menerima laporan begitu saja. Oke. Silakan Pak Menteri. Oke. Terima kasih semuanya. Jadi justru pekerjaan saya ke desa itu ngecek. Kadang-kadang saya tidak memberitahu kepada kepala desa, langsung saya datang. Pertama yang saya tanya adalah data, karena ini penting. Nah, ini sekaligus menjawab tadi. Saya tidak pernah kebagiannya, dapat ya itu aja. Oke, tolong dicek ke kadesnya, ke kepala desa. Apakah nama sampean memang tidak pernah diusulkan? Kenapa? Dari berbagai temuan saya, sebenarnya desa itu ketika diminta usulan, mereka mengusulkan dan nama-namanya sesuai. Tapi kemudian turunnya, ini yang kemudian berbeda lagi. Itu yang saya maksud, makanya saya bilang, ayolah kita sama-sama memberikan ruang yang cukup pada desa untuk data. Tugas kita adalah memvalidasi, bukan mendata. Karena pendataan silakan di desa, baru kemudian ketika datanya nggak valid kita luruskan. Karena dari berbagai kejadian, awal BLT misalnya, itu kejadian di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Tuban. Itu sampai terjadi perdebatan yang sangat tajam antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tingkat kabupaten dengan kepala desa dan beberapa stakeholders. Gara-gara apa? Gara-gara suruh diusulkan, turunnya berbeda. Tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di desa. Nah, oleh karena itu silakan dicek. Apakah memang kalau bahasa sistem itu hanya untuk saking pusingnya aja lah kepala desa ngadepi situasi daripada panjang-panjang jawabannya ya karena sistem. Padahal sebenarnya kepala desa sudah berbuat lebih dari itu dan betul-betul mengusulkan apa yang diharapkan. Cuma turunnya yang berbeda. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, urusan transparansi apapun, saya jamin di desa jauh lebih transparan dibanding dengan sistem pemerintahan di atasnya. Contoh yang paling sederhana, penerima BLT ditulis Pak, taruh di balai desa, sehingga semua orang tahu. Oh ini nggak layak ini. Malu sendiri nantinya. Nah, silakan diproses di Musdes. Penerima APBDes, hasil Musdes tentang APBDes itu wajib di Pamman. Dana desa tahun 2020 APBDes tahun 2021 dana desa sekian.
alokasi dana desa sekian, itu ada semua. Semua warga bisa melihat. Coba APBD nggak ada. APBD nggak ada. Yang ketiga dari pembahasan. APBDes, rencana kerja pembangunan desa, tidak hanya dibahas oleh kepala desa dan BPD. Tapi kepala desa, BPD, kelompok marginal diundang, kelompok perempuan diundang, perwakilan dusun diundang. Mereka semua diajak ngomong tentang perencanaan pembangunan. Coba di APBD, hanya DPRD dan bupati. Nah, itulah makanya kita berikan ruang kemandirian yang cukup besar ke desa memang karena sangat positif. Nah, kemudian terkait dengan apa tadi yang pertama tadi Mas Wiro? Ya, yang pertama tadi soal dari Pak Adi ya, kesenjangan antara desa yang berbatasan. Oke, Nah, gitu. Oh ya betul. Ya, itulah tugas kita semua, termasuk tugas saya sebagai Menteri Desa. 74.961 desa seluruh Indonesia dengan variasi yang sangat beragam. Jangankan antara luar Jawa, di internal Jawa sendiri juga terjadi hal-hal yang perlu dibenahi. Meskipun di luar Jawa banyak juga yang bagus-bagus, tidak berarti kita ngomong misalnya, oh Jawa selalu lebih bagus. Enggak, luar Jawa juga banyak yang bagus. Buktinya apa? Banyak prestasi-prestasi. Kepala desa perempuan inovatif, misalnya kemarin kita melakukan lomba itu. Ternyata juara pertamanya bukan dari Jawa. Coba, ini kan bagus berarti. Kemudian desa wisata Nusantara. Kita bikin festival lomba promosi desa wisata Nusantara. Juaranya juga bukan desa wisata dari Jawa. Itu artinya sebenarnya sudah tidak ada lagi perbedaan antara Jawa dan luar Jawa dalam hal pembangunan desa, tergantung pada kondisi masing-masing. Nah, di Jawa pun jangan lupa masih kita temukan beberapa desa yang sulit sinyal. Ada tapi sulit. Bukan berarti tidak ada sinyal, ya kan? Nah, sehingga kadang-kadang warganya apalagi kemarin waktu Covid belajar daring. Nah, dia harus cari tempat-tempat yang sinyalnya bagus. Itu terjadi juga di Jawa. Nah, apalagi bicara sumber daya manusia di desa. Nah, disinilah makanya kita terus berupaya dan yang diarahkan Pak Presiden tadi saya sampaikan dua hal. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM ini yang jadi fokus kerja kita. Nah, mudah-mudahan secara pelan-pelan 74.961 desa itu akan terus mengalami perkembangan yang signifikan dalam dua hal itu. Nah, kemudian terkait dengan kawasan, saya sepakat betul, desa itu hanya satuan. Kalau mau hulu hilir kuat, maka harus kawasan. Itulah makanya penopang ekonomi sekarang untuk pegiat ekonomi di desa, ada satu entitas hukum baru yang luar biasa karena dipayungi di Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Badan Usaha Milik Desa, yang sekarang berbadan hukum. Nah, ada juga badan usaha milik desa bersama. Ini sudah ngomong kawasan. Bisa 3 desa, 4 desa, bisa 1 kecamatan, kemudian membangun usaha dari hulu ke hilir, dari warga desa, oleh warga desa, untuk warga desa dalam satu kawasan desa. Nah, kawasan desa tidak lagi hanya bisa dibatasi oleh geografis. Misalnya 1 kecamatan, tidak. Bisa aja misalnya desa di Bandung, bekerja sama dengan desa di Sulawesi, ditambah dengan desa di Aceh, ditambah lagi desa di Papua, yang kebetulan ya sama-sama cocok antara supply and demand-nya. Nah, kemudian membangun kerjasama dipayungi dengan BUMDesa bersama. Apa yang menjadi kelebihan di desa A bisa disuplai ke Aceh, Aceh bisa disuplai ke Papua dan seterusnya. Nah, sehingga kerjasama antar desa atau pembentukan BUMDesa bersama atau membangun kawasan pedesaan itu tidak lagi hanya dibatasi oleh geografis karena IT, sehingga bisa di mana saja kerjasama antar desa, antar provinsi, antar kabupaten. Yang tidak boleh Mas Firjo adalah kerjasama desa di Sumatera Barat atau di Kalimantan Barat
dengan desa di Malaysia. Itu yang nggak boleh. Antar negara itu. Ya, itu Boleh antar negara itu nggak boleh. Baik. Maka Pak Menteri, kita jeda lagi ya. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Pendengar masih kami buka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. 2 pendengar terakhir nanti ya. Di 0215869000 SMS WhatsApp di 0811806543. Wawancara pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Pak Abdul Halim Iskandar akan kami hadirkan sesaat lagi. Talk Highlight. El Shinta News and Talk. El Shinta Update. Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam puncak Hari Pers Nasional tahun 2023 di Gedung Serbaguna Pemprov Sumatera Utara. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi memberikan apresiasi kepada seluruh insan pers nasional atas peran mereka bagi bangsa dan negara. Presiden juga bercerita tentang pengalamannya bersahabat dengan insan pers mulai saat ia menjabat Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga kini menjadi Presiden Republik Indonesia. Pertama-tama, atas nama rakyat, atas nama pemerintah, saya menyampaikan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berada. Sekaligus mengucapkan terima kasih kepada pers nasional atas kontribusinya kepada bangsa dan negara. Sejak awal, awak media berkontribusi besar dalam menyuarakan ajakan perjuangan kemerdekaan, menyuarakan inovasi-inovasi pembangunan, dan menjadi penopang utama demokratisasi. Saya punya pengalaman pribadi yang dalam dan bersahabat dengan insan pers sejak menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi presiden. Selepas memberikan sambutannya, Presiden Joko Widodo kemudian mengetik tulisan HPN menggunakan mesin tik milik media tertua di Indonesia tahun 1885 sebagai tanda peringatan Hari Pers Nasional tahun 2023. Alisan, kemeja lokal brand dengan standar internasional. Dapatkan di modern dan tradisional market di seluruh Indonesia. Ingat kemeja, ingat Alisan. El Shinta News and Talk. InStock, apa kata mereka? Ayo, siapa yang mau didatengin ke rumahnya bareng El Shinta, saya ikut El Shinta, saya sambelin. Mau sambel apa aja saya bisa. Karena banyak hal termasuk juga masalah sosial isolasi, masalah pelemahan ekonomi, masalah karena begitu banyak berita yang melemahkan hati. Nah, pada saat itu mengharapkan badan bisa punya imun sistem yang baik tidak terjadi. 2 minggu pertama saya justru kondisinya baik-baik aja, artinya emotional state-nya, psikologisnya baik-baik aja. Masuk ke fase 2 minggu kedua, saya mulai gelisah, mulai merasa, wah ini something is wrong gitu ya. Demikian juga dengan pencapaian filmmaker kita di dalam negeri, seperti yang saya bilang sudah ada kepercayaan publik. Di luar negeri kita sudah mulai diperhitungkan sebagai para pembuat film yang sama di jajaran para pembuat film internasional. Nah, makanya kembali lagi, bisnis itu bukan sekedar apa yang kita suka, apa yang keluarga kita suka, tapi bisnis itu hendaknya yang Allah suka. InStock, apa kata mereka? Setiap hari Kamis pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di jaringan radio dan media sosial El Shinta. Talk Highlight. Ya, pendengar terima kasih masih bersama kami dan kita lanjut Pak Menteri ya. Nah, beberapa waktu lalu Pak Menteri, ribuan kepala desa kan menggelar aksi unjuk rasa menuntut masa perpanjangan jabatan. Dana desa dikembalikan kepada kepala desa. Nah, gimana respon kepada? Pertama yang terkait kewenangan dana desa dikembalikan kepada desa. Sebenarnya selama ini desa sudah diberikan ruang yang cukup untuk berimprovisasi pemanfaatan dana desa. Artinya Kementerian Desa dalam mengawal pemanfaatan dana desa itu hanya memberikan rambu-rambu makro, tidak sampai pada desain mikronya. Nah, kenapa Kementerian Desa harus mengawal itu? Karena ini peran regulasi yang pertama.
Yang kedua harus menjadi perhatian kita semua bahwa dana desa itu APBN. APBN yang ditransfer ke desa. Nah, karena APBN, maka ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu pencapaian strategi pembangunan nasional. Itu harus terpenuhi, termasuk juga skala prioritas nasional. Tapi saya jamin, skala prioritas nasional dan strategi pembangunan nasional tidak akan berbeda dengan kebutuhan warga masyarakat. Kenapa? Karena strategi pembangunan nasional dan prioritas pembangunan nasional selalu dibangun di atas data dan permasalahan yang dihadapi oleh warga. Contoh, kemiskinan. Nggak ada namanya kemiskinan bukan jadi masalah dimanapun sampai pada level desa. Ya kan? Peningkatan SDM, pertumbuhan ekonomi, ya sudah nyambung semua. Nah, tapi karena kondisi nasional bahkan global karena COVID, maka kemudian ada hal-hal yang sifatnya mandatori. Dan itu bukan hanya dana desa, APBD pun banyak yang mandatorinya, APBD kabupaten maupun APBD provinsi. Jadi misalnya BLT itu mandatori. Dana desa untuk ketahanan pangan itu mandatori, karena memang hari ini permasalahan pangan harus diantisipasi, dan itu jelinya Pak Presiden terkait dengan antisipasi berbagai hal. Nah, itu selalu kita berikan ruang yang luas kepada kepala desa beserta perangkat desa dan warga masyarakat desa untuk berimprovisasi, dan kita memberikan fasilitasi dalam bentuk sistem informasi desa yang dibangun. Di situ ada bangunan konstruksi aplikasi web yang berisi data-data terkait dengan desa. Data kemiskinan, data jumlah penduduk, data tentang warga berpenyakit kronis menaun, data stunting, data itu semua sudah ada, dan itu diisi sendiri oleh desa. Jadi dari desa untuk desa. Supaya apa? Supaya perencanaan pembangunan selalu berbasis data, berbasis masalah. Jadi lebih akurat ya. Lebih akurat. Nah, ini harus dibedakan. Kalau berbasis keinginan pasti tidak akan sesuai dengan apa yang selalu kurang dong, Pak Menteri. Selalu kurang. Dan selalu akan berbeda dengan dihadapi oleh warga masyarakat. Warga masyarakat menghadapi permasalahan air bersih. Nah, konstruksi APBD-nya tidak mengarah ke sana. Itu berarti masih berbasis keinginan, bukan berbasis masalah. Nah, data-datanya sudah kita siapkan. Tinggal desa memperbaiki, melengkapi dan memperbaiki. Dan sudah banyak sekarang desa-desa yang sudah memenuhi capaian 100% datanya, sehingga kelihatan betul berapa warga miskinnya. Nah, disitulah kemudian membahas rencana kerja pembangunan desa itu berbasis data. Itu akan sangat bagus. Itu yang juga kita siapkan. Nah, dengan demikian maka janji kampanye yang sering dikeluhkan oleh kepala yang terpilih dan dilantik menjelang COVID itu banyak, Mas Wiryo. Jadi kepala desa yang pilkades serentaknya beberapa waktu sebelum COVID, kemudian baru dilantik langsung COVID. Nah, mereka memang sering berkeluh kesah, kita belum bisa memenuhi janji kampanye. Kita maklumi itu, tapi tetap ada ruang. Ini contoh yang mudah ya, misalnya. 25% maksimal untuk BLT. Maksimal. Bukan ini mah. 25% BLT. Kemudian 20% untuk ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan itu pasti sesuai dengan kebutuhan warga. Nah, katakan dua-duanya lah dipakai semua, berarti kan 45% mandatori. Masih ada 55% dana desa yang bisa diimprovisasi oleh kepala desa bersama dengan warga untuk memenuhi apa yang menjadi harapan seluruh warga desa bersama dengan kepala desa. Memang tidak 100% seperti sebelum COVID. Nah, tapi sekarang sudah 55%. Dengan tetap memperhatikan hal-hal prioritas. Misalnya stunting. Oh, ini mutlak, Mas, stunting. Karena ini urusan masa depan generasi. Ya. Semuanya harus terlibat. Maka ada konvergensi stunting. Itu karena semua terlibat. Desa juga harus terlibat aktif, dan banyak sudah fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan stunting. Nah, itu yang kemudian yang terkait dengan aspirasi ya,
Jadi saya tidak melihat itu sebagai bentuk unjuk rasa, tapi sebagai penyampaian aspirasi kepala desa terkait dengan, nah ini yang perlu saya sampaikan Mas Viryo. Ya. Jadi yang menjadi aspirasi warga kepala desa itu bukan semata-mata masa jabatan, tapi revisi terhadap Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang hari ini sudah mencapai usia 9 tahun, perlu penyesuaian dengan perkembangan kondisi. Nah, banyak misalnya bicara tentang eksistensi perangkat desa. Ya. Ini penting karena perangkat desa itu juga ujung tombak. Kerjanya tidak ada jam kerja. Ya. Kalau PNS jelas jam kerja, pagi sampai jam berapa. Kalau perangkat desa ya pagi, ya siang, ya sore, ya malam. Nah, maka nggak bisa kemudian perangkat desa statusnya disamakan dengan ASN, bisa mereka tidak ada jam kerjanya. Ya. Yang kedua, kalau misalnya P3K juga nggak bisa, makanya kita mengusulkan, menyiapkan agar posisi perangkat desa ada aturan khusus, ya, regulasi yang mengatur tentang aparatur perangkat desa. Nah, kenapa? Karena kekhususannya itu termasuk kemudian nanti menjadi bagian dari tahun 2000 tentang desa. Jadi itu termasuk. Kemudian posisi pola hubungan antara kepala desa dengan perangkat desa. Ya. Itu perlu diatur juga lebih detail lagi. Kemudian kepastian bahwa dana desa itu akan diterima oleh seluruh desa dan justru desa-desa yang sudah mandiri mendapatkan reward terkait dengan dana desa. Kenapa? Desa mandiri itu justru bebannya lebih berat karena sudah bicara SDM dan ekonomi. Ya. Tidak lagi banyak bicara infrastruktur. Pembangunan yang paling mudah kan infrastruktur, Mas. Betul. Tapi kalau sudah ngomong pembangunan sumber daya manusia, pembangunan peningkatan ekonomi, itu sudah bicara tidak mudah, butuh ketekunan keberlanjutan. Nah, itu juga perlu. Nah, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan masa jabatan kepala desa. Nah, aspirasinya berkembang. Nah, tapi karena memang yang dianggap seksi oleh publik itu seakan-akan masa jabatan saja, itu yang kemudian berkali-kali muncul. Padahal bukan hanya itu, Nah ini hanya gitu ya? Iya, bukan hanya itu. Baik, nah Pak Menteri, saya bacakan komentar pendengar dari Pak Mus. Pak Menteri, tadi yang disampaikan Pak Menteri ini bagus ya, soal cabai ditanam di rumah. Nah, saya ini di rumah ada sekitar 10 batang cabai, Pak Menteri. Ya, cabai rawit. Ya sudah beberapa bulan ini nggak beli cabai, alhamdulillah. Itu tadi ya, ini satu rumah satu misalnya. Iya. Jadi kalau apalagi 10. Apalagi 10. Oke, kemudian Pak Kris. Pak, apakah dana desa boleh untuk membuat embung desa, Pak? Ini kan sangat bermanfaat untuk irigasi dan juga mendongkrak perekonomian warga, yang bisa menjadi destinasi wisata juga dengan objek wisata kuliner yang bisa diusahakan warga di sekitar embung. Ini bagus banget, ini sering nih ya, Pak Menteri. Betul. Kemudian Pak Handoko, ya Pak Menteri, sebaiknya desa wisata itu harus digiatkan Pak Menteri karena itu jelas sangat membantu perekonomian desa. Cinta desa yang di kota akhirnya banyak juga yang kembali ke desa. Itu ya Pak Menteri ya. Nah, kemudian yang lain dari Pak Taufan Abdul Majid di Bogor. Pertanyaan ini terakhir aja ya. Pak Taufan. Pak, tolong diperhatikan, ini perangkat desa, kepala desa ini kalau dana desa turun, banyak saja, ada saja LSM yang datang dengan alasan macam-macam, proposal dan macam-macam, kemudian mengintimidasi, sehingga desa-desa itu takut, kemudian ya dikasih saja gitu kan. Nah, ini kayaknya kepala desa kayaknya. Oke Pak Menteri, itu saja terakhir, silakan Pak. Oke, yang pertama nggak usah takut, ya, nggak usah takut. Agak diangkat Pak Menteri. Ya. Yang pertama nggak usah takut, ya. Yang penting kita kerjanya benar. Sudah, siapapun yang datang, kalau perlu dibuka. Seperti saya katakan tadi, tidak ada satupun ya level pemerintahan yang paling transparan kecuali atau melebihi transparannya level pemerintahan desa. Ini real, ini bukan karena saya menteri desa kemudian
ngomong begini, nyatanya musyawarah desa tentang rencana kerja bangunan desa yang dilibatkan banyak orang. Bukan hanya BPD dan kepala desa, catat itu dan buktikan. Yang kedua, nggak ada yang namanya APBD di Pampang, di kantor Pemda, nggak ada. Tapi APBDes di Pampang, di Balai Desa. Nah, terus apa yang perlu takutkan? Mereka mau ngomong apa? Itu lihat silakan. Nggak ada yang namanya data by name by address dipasang di balai desa, di tempat-tempat strategis kecuali di desa. Ngomong tentang BLT disalahgunakan, itu loh datanya ada dan semua orang bisa lihat. Ngapain harus takut? Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen dari Pak Jaksa Agung, komitmen dari Pak Kapolri untuk mengawal pemanfaatan dana desa dan memberikan perhatian penuh bagi mereka-mereka kepala desa yang sudah bekerja bagus, kemudian ada ancaman intimidasi. Beliau-beliau sudah menjamin. Kalau tidak karena sengaja menyimpangkan dana desa, tahapan yang dilakukan. Artinya tidak serta-merta kemudian penyimpangan atau kelalaian atau ketidaktepatan penggunaan langsung ranah hukum. Enggak. Dilihat dulu, ini sengaja atau tidak. Tapi kalau dana desa digunakan untuk kawin lagi, enggak ada. Ya, enggak ada lagi diskusi kan gitu. Nah, ini contoh. Itu berarti sudah ada niat. Nah, ini yang selalu disampaikan oleh Pak Jaksa Agung. Yang penting enggak ada niat. Kalau sudah ada niat sudah sejauh sudah salah. Ya. Nah, itu makanya itu yang perlu dicatat. Sepertinya memang ini segmen terakhir pesan kepada para kepala desa, karena itu hanya satu barangkali banyak problem yang dialami oleh para kepala desa di daerah, khususnya ketika dana-dana desa masuk dan lain sebagainya, banyak intimidasi. Sekaligus pesan kepada mereka Pak Menteri supaya tidak takut untuk melaporkan ke polisi. Ya, itulah makanya kita selalu membangun sinergi antara Kementerian Desa, Kejaksaan Agung dan Kapolri. Nah, kemudian itu ada juga program-program yang bisa disinergikan juga. Waktu itu misalnya kita minta dukungan Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk ngawal penyerahan BLT dan seterusnya. Nah, itu penting banget. Nah, sinergitas itu terus dibangun sehingga saya yakin apapun pihak-pihak yang tidak ingin atau ingin mempermainkan apa yang ada di desa nggak akan berdampak dan tidak akan mendapatkan hasil. Yang penting ya Pak Kades, perangkat desa, pendamping desa, warga masyarakat, rencanakan pembangunan desa dengan memanfaatkan dana desa, alokasi dana desa dengan setransparan mungkin. Siapapun yang mengintimidasi nggak usah takut. Itulah tantangan kita dan kita harus yakin bahwa kita bisa dan saya percaya desa bisa. Ya. Termasuk jawaban tadi untuk pertanyaan pembangunan embung sudah pasti dibolehkan ya Pak Menteri? Pembangunan embung kalau levelnya kecil dan dana desa mengcover itu silakan, boleh. Ya, boleh. Tapi kalau besar gunakan supradesa, jangan pakai dana desa. Minta pemerintah daerah, minta ke PUPR, ada program-program pembangunan itu. Kalau memang besar dan memang itu sangat dibutuhkan. Bukan hanya untuk satu desa, bisa lebih dari satu desa. Nah, terkait desa wisata pesan saya satu, ya. Pak Kades, BPD, perangkat desa, warga desa, membangun desa wisata, niatnya jangan bangun desa wisata, tapi niatkan untuk membangun ekologi, lingkungan. Nah, untuk memelihara lingkungan, dengan kita memelihara lingkungan, air menjadi bagus, kemudian tempat menjadi indah, nah dampak dari kita memelihara lingkungan, kita akan menghasilkan desa wisata. Itu akan lestari. Tapi kalau kita niat bangun desa wisata, khawatirnya kemudian kita lupa bahwa yang kita bangun ini adalah hulunya. Sehingga desa wisata itu adalah hilir. Tapi yang kita garap hulunya, lingkungannya. Itu yang selalu saya pesankan. Yang terakhir, yang paling penting, tolong Pak Kades dan seluruh warga desa dalam merencanakan pembangunan desa, jangan sampai tercerabut dari akar budaya. Kita harus tetap bertumpu pada akar budaya yang sangat bagus yang ditinggalkan oleh para leluhur kita, maka saya yakin
desa kita pasti akan terus eksis sampai kapanpun. Amin. Karena bertumbuh pada akar budaya. Saya kira gitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Menteri. Wawancara atau highlight ini dalam rangkaian hari ulang tahun El Sinta ke-23, El Sinta News Center. Dan terima kasih sekali lagi kepada para pendengar juga terima kasih. Kami akhiri wawancara bersama Menteri Dr. Andes Haji Abdul Halim Iskandar, MPD. Sampai di sini saya Swiryo. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talk Highlight. Anda baru saja menyimak